Malam Pak Wi. Selamat malam Ibu Ola. Ada usah Pak. Kalau satu rekor udah dia langsung masuk Pak. Bagaimana kabar Iya, aman, hari aman ini Pak. Bapak? Aman Pak. Eh, Baik, hari ini Tiang G. dalam kondisi yang baik-baik saja Ibu. Nah, dalam kondisi yang baik di Besok yang malam kasih hari izin ini, akses G. tapi ya seperti jadi kegiatan Yang kemarin kan bagi cuma seorang prakteknya guru aja. pasti ada saja, walaupun dalam kondisi baik, tapi Aman juga, Pak. ada saja berbagai masalah sebenarnya Mudah-mudahan sih tidak ada kendala ya. di kegiatan Tiang sebenarnya. Dan tujuan Tiang kesini sih sebenarnya ingin curhat sama Ibu Ola, curhat dengan Ibu Curhat Ola. nanti mungkin Bapak. Mungkin nanti bisa Tiang bantu untuk mendengarkan curhatan Bapak, sekaligus nanti juga bisa mencari solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Terima kasih Bu Ola. Jadi mohon nanti kalau memang bisa diberikan Tiang solusi. Begini Bu Ola. Jadi di sini di kelas Tiang sendiri itu ada salah satu siswa yang memang istilahnya tidak bisa membaca, kemudian berhitung juga kurang, terutama di masalah perkalian dan lain sebagainya itu kurang sekali, Nah, yang paling menyedihkan itu kan membaca itu adalah dasar dari siswa, dan semua siswa itu dari sekolah dasar seharusnya sudah diajarkan dan sudah bisa untuk membaca, sudah diajarkan di sekolah dasar. Tapi kita di SMP kembali menemukan hal-hal yang seperti ini, jadi kita juga tidak bisa berbuat apa, karena memang ini adalah istilahnya program dari pemerintah. Apapun siswa yang datang kita harus terima bagaimanapun kondisi mereka seperti ini. Jadi ini menjadi masalah dan PR besar buat saya ketika menemukan anak-anak yang seperti ini, yang anak-anak seperti ini kan bisa dikategorikan sebagai anak yang berkebutuhan khusus istilahnya, seperti ini ke Ibu. Jadi bisa Tiang tangkap bahwa sekarang nih Bapak sedang mengalami masalah di mana di sekolah di jenjang SMP Bapak menemukan ada salah satu siswa yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca dan berhitung, atau bisa juga dikatakan kalau kita di dunia pendidikan itu biasa dikenal dengan inklusi Pak Nge. Ya, betul sekali. Jadi itu masalah yang Bapak hadapi sekarang. Sedangkan ini adalah mungkin PR bagi kita semua. Seharusnya anak di SD itu sudah bisa membaca, sedangkan siswa Bapak yang Bapak temukan sekarang itu sudah di jenjang SMP masih mengalami keterlambatan membaca. Jadi seperti itu Pak. Betul sekali Ibu. Terus kira-kira Bapak pernah nggak mencari tahu napi atau apa yang menyebabkan anak itu mengalami keterlambatan membaca? Kan Nika biasanya ada banyak faktor Pak. Ya, kira-kira pernah nggak Bapak mencari tahu informasi apa sih yang menyebabkan anak Bapak itu mengalami keterlambatan membaca dan berhitung? Untuk mencari informasi sih sudah Ibu. Jadi dia sudah datang ke sekolahnya. Nika berada di SD. Iya, SD-nya itu berada di SD 1 Ketewel kemarin. SD 1 Ketewel, dan dia berkoordinasi dengan kepala sekolahnya di sana, ngobrol-ngobrol, bercerita. Memang menurut kepala sekolahnya sih anaknya memang sedikit broken.
Jadi bukan ya tidak diurus sama orang tuanya di rumah dan jadi apa yang didapat di sekolah mereka tidak mengulang atau menanyakan kembali seperti ini ke yang mereka. Jadi orang tuanya sibuk bekerja dan dari pagi belum belum siswa itu bangun mereka sudah kerja, kemudian dan malamnya ketika siswanya tidur itu baru datang orang tuanya dan dia itu tinggalnya sama nenek yang dan ayahnya. Jadi ayahnya sebagai tulang punggung karena menurut cerita dari untuk orang tua belum sih saya menjajaki ke rumahnya dari cerita dari kepala sekolah yang di SD-nya ayah dan ibunya cerai kemarin. Cerai sehingga yang mengurus adalah ayahnya. Jadi karena kesibukan orang tua sibuk sebenarnya niki tidak diurus berarti kemarin Bapak sudah mencari informasi ke SD-nya bahwa anak Nike mengalami keterlambatan dalam membaca dan berhitung, itu background-nya atau latar belakangnya itu adalah karena broken home, seperti itu Pak Nge. Ya, karena juga banyak kita lihat sekarang broken home itu memang berdampak sekali terhadap anak-anak. Nih, itu juga PR untuk kita sebagai orang tua. Nih, PR untuk kita sebagai orang tua biar anak-anak kita nanti tidak seperti Nike, Pak Nge. Betul Terus, sekali. Dari latar belakang yang sudah Bapak ketahui tentang anak itu sehingga dia mengalami keterlambatan membaca dan berhitung, rencana apa yang sudah Bapak terapkan mungkin di sekolah atau rencana apa yang akan Bapak lakukan nanti untuk anak tersebut agar bisa membaca normal seperti teman-teman mereka. Jadi yang sudah Bapak terapi mungkin apa di sekolah atau yang ingin Bapak terapkan nanti ini ke apa, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit nih. Rencananya nih kalau rencana yang rancang sih Niki ada beberapa hal yang harus Tiang lakukan dalam proses ini. Yang pertama kan kemarin Tiang sudah menjajaki sekolahnya. Sekolahnya di SD dan maunya untuk untuk kegiatan siswa Niki karena memang dia ini sudah berada di SMP, berarti kita harus mulai dari nol lagi. Mulai dari nol di mana kemungkinan akan mendapatkan yang pertama mungkin kegiatan khusus untuk dari yang sendiri, karena yang juga sebagai wali di sana di kelas tersebut, jadi yang harus lebih ekstra mengajarkan dia untuk membaca di kegiatan-kegiatan luang, mungkin di hari Sabtu ketika ada kegiatan pembersihan, kemudian nanti dia khusus tidak melaksanakan kegiatan bersihan tapi berlatih membaca. Kemudian mungkin dia harus mencari meminta izin kepada ibu kepala sekolah juga, ibu kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru ketika jam-jam literasi ke anak ini diberikan istilahnya pengawasan ekstra dan dididik dan memang diawasi, diajari untuk bisa membaca di kegiatan literasi. Kemudian rencananya juga ini dalam waktu dekat ini kita dari pihak sekolah bekerjasama dengan guru BK memanggil orang tua untuk ke sekolah. Nah, jadi kita harus melakukan penjajakan bagaimana kedepannya nanti. Jadi bukan hanya di sekolah, jadi ketika di rumah juga si anak ini bisa diberikan pembelajaran membaca juga dari orang tuanya atau saudaranya yang memang tinggal bersama anak ini.
Jadi biar kita sama-sama dari orang tua dengan guru juga gitu. Iya. Dan juga nanti rencananya juga kita akan mendatangkan psikiater juga Oh, gitu. iya. Karena kan ya mendatangkan psikiater dan yang juga sudah diberikan izin oleh ibu kepala sekolah untuk mencari informasi di mana ada psikiater yang memang dekat dari sekolah sehingga kita bisa secepatnya untuk merealisasikan kegiatan ini gitu. Dan selain itu selain kerjasama dengan orang tua dan kegiatan-kegiatan literasi, dan nanti kemungkinan yang akan mengajak rekan-rekan dari beberapa mapel ini, khususnya ketika soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Nah, mungkin dipermudah soalnya atau dibedakan dengan soal-soal dari siswa yang lainnya yang sudah memang lancar membaca. Jadi kita akan bedakan soalnya. Nah, khusus untuk anak-anak mungkin Nike, kemungkinan rencana yang akan kita yang sendiri dan teman-teman akan lakukan sih Bu. Oke. Berarti rencana nikah sudah Bapak buat. Jadi rencananya itu intinya harus ada kolaborasi Pak Nge. Yang pertama karena Bapak selaku wali, jadi Nike mungkin menjadi tanggung jawab wali yang utama Nike, karena berhadapan langsung dengan siswa itu, siswa yang inklusi tersebut, jadi sudah tanggung jawabnya wali. Terus yang kedua rencana Bapak itu adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan tentunya dengan orang tua. Dan lagi satu yang Bapak sampaikan tadi adalah bekerja sama dengan psikiater nanti untuk diminta tolong membimbing anak tersebut agar bisa normal seperti teman lainnya. Dan yang lagi satu tadi juga sudah Bapak sampaikan untuk pemberian tes atau soal-soal agar dibedakan dengan teman lainnya yang sudah lancar membaca, misalnya tingkat soalnya itu kalau misalnya temannya sudah lancar membaca, mungkin soalnya nanti teksnya lebih panjang. Ini Pak Nge, nanti kalau yang anak yang inklusi Niki mungkin soal ketika memberikan soal teks, mungkin teksnya itu agak lebih pendek. Jadi seperti itu Pak Nge. Iya, benar-benar. Iya. Terus kira-kira rencana yang Bapak sudah rencana buat Nike, kapan nih yang tepatnya akan Bapak terapkan atau lakukan? Untuk kegiatan yang rencanakan ini secepatnya yang harus lakukan. Jadi setelah yang berkoordinasi dengan sekolah SD-nya dan secepatnya saya harus memanggil orang tua juga. Kemudian mencari psikiater juga dan termasuk berkoordinasi dengan teman-teman sejawat dan ibu kepala sekolah juga. Dan, kemungkinan dalam waktu dekat ini, dalam waktu mungkin bulan depan ini kita yang mungkin akan laksanakan kegiatan Niki. Bulan depan itu kan sudah mulai efektif belajar Pak. Betul. Masih kegiatan LS sekolah kita belum bisa menerapkan rencana yang sudah dibuat. Kalau bulan depan itu kan sudah mulai efektif, jadi Bapak sudah bisa melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat nih. Betul. Berarti selain dapat yang simpulkan bahwa Bapak sedang mengalami suatu masalah di sekolah, yaitu bertemu dengan salah satu siswa yang inklusi, terus anak Nike inklusi karena latar belakang atau backgroundnya Nike adalah broken home, dan Bapak juga sudah merencanakan suatu kegiatan untuk membimbing anak tersebut agar segera bisa masalah Nike dapat terselesaikan. Bapak harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat atau teman-teman di sekolah, terus dengan orang tua pastinya, dan lagi satu dan psikiater. Dan Bapak juga tadi sudah sampaikan bahwa rencana ini sesegera mungkin akan Bapak terapkan, kalau bisa nikah adalah bulan depan, seperti itu Pak Nge. Iya, betul sekali. Semoga yang Bapak yang sudah Bapak rencanakan dapat berjalan dengan
lancar dengan baik dan semoga anak Nike segera bisa mengikuti teman-temannya yang yang sudah lancar membaca atau yang sudah mahir dalam membaca. Pak nih. Terima kasih Ibu. Jadi Tiang juga mempunyai harapan besar. Jadi kegiatan yang mungkin akan Tiang laksanakan mempunyai perubahan yang signifikan dari anak tersebut. Jadi ada hal positif ke depannya. Mudah-mudahan nanti siswa ini dalam waktu dekat sudah bisa, walaupun tidak lancar membaca, sudah bisa membaca. Ada perubahan, ya tentunya pasti ada perubahan sedikit, Pak. Ya betul sekali. Yang dari awalnya mungkin dia tidak bisa menggabungkan dua kata, dua kata setidaknya bisa menggabungkan dua kata ya, walaupun belum bisa lancar sekali seperti teman lainnya. Betul sekali. Sampai seperti Nike, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi karena kayaknya waktu sudah mepet itu. Terima kasih Ibu. Jadi setelah saya baru bicara dengan Ibu, jadi yang mendapatkan banyak solusi jadinya nanti. Mungkin kedepannya nanti kalau memang nanti ada sedikit masalah, mungkin saya akan mencari Ibu juga untuk mencari solusi kembali tentang masalah-masalah yang hadapi. Terima kasih sekali Ibu atas solusi yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam Ibu.